Selamat datang di video edukasi kelompok kami yang berjudul Generasi Milenial sebagai Generasi Sadar Pajak. KKM From Home, Politeknik Keuangan Negara STAN, tahun 2020. Video edukasi ini bertemakan literasi pajak untuk generasi milenial. Dalam pembuatan video edukasi ini, tujuan yang ingin dicapai dari kelompok 330 KKM From Home Politeknik Keuangan Negara STAN adalah melayani masyarakat umum, khususnya generasi milenial dengan berbagi ilmu tentang keuangan negara, salah satunya yaitu perpajakan, serta memberi kontribusi dalam mengedukasi generasi milenial terkait pentingnya perpajakan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia yang lebih baik. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jadi, ciri-ciri pajak yaitu 1. Kontribusi wajib kepada negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. 3. Dilaksanakan berdasarkan undang-undang. 4. Dengan membayar pajak, kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian, kita akan membahas pajak pusat. Apa itu pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Jenis pajak pusat yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, PBB P3L, dan Bea Materai. Pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini terdapat di Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Alokasi penggunaan pajak. Kontribusi pajak terhadap belanja pemerintah pusat dialokasikan ke perlindungan sosial, pendidikan, agama, pariwisata, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, pelindungan lingkungan hidup, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, dan pelayanan umum. Kontribusi pajak terhadap belanja ke daerah, yaitu ke dana desa, dana insentif ke daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan DIY, dana alokasi khusus non-fisik, dana alokasi khusus fisik, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Jenis pajak provinsi yang penerimaan pajaknya wajib unmark. Unmark dalam arti kewajiban alokasi. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sebesar 10% termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota. Retribusi ERP atau retribusi pengendalian lalu lintas jalan. Porsi sebesar 100% dialokasikan untuk peningkatan kualitas jalan. Pajak rokok termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota dialokasikan sebesar 50%. Pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, berbeda pihak yang mengelola. Pajak pusat dikelola oleh DJP dan sifatnya lebih luas, mengingat kebutuhan adalah untuk pembangunan dan negara. Seperti diketahui, DJP adalah lembaga pajak resmi yang mengurus aspek perpajakan untuk masyarakat, baik orang pribadi atau badan. Sementara, untuk pajak daerah, pihak yang mengelola adalah pemerintah daerah, sehingga lebih spesifik mengacu pada wilayah masing-masing. Yang kedua, berbeda jenis pajak. Pajak pusat mengelola jenis pajak PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai, sementara pajak daerah mengelola pajak kendaraan bermotor, PKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPH-TB. Yang ketiga, berbeda sektor pajak bumi dan bangunan, PBB. Pajak bumi dan bangunan atau biasa kita sebut PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dapat mendatangkan keuntungan dan kedudukan sosial atau ekonomi bagi orang atau badan usaha. Untuk sektor PBB, ini sendiri berbeda antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mengurus sektor PBB untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sementara pajak daerah mengurus sektor PBB untuk pedesaan dan perkotaan. Yang keempat, berbeda SPT dan SPPT. Pajak pusat menggunakan SPT atau surat pemberitahuan tahunan untuk membayar dan melaporkan pajak bagi wajib pajak badan atau orang pribadi. Sementara itu, pajak daerah menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan, atau kita sebut SPPT PBB. SPPT adalah surat keputusan Kepala KPP terkait pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kelima, berbeda tempat pelayanan pajak. Dan terakhir, perbedaan yang jelas antara keduanya adalah berbeda tempat pelayanan pajak. Pelayanan pajak untuk pajak pusat adalah kantor pelayanan pajak baik pratama, madya, besar, dan khusus. Sementara pelayanan pajak untuk pajak daerah adalah di Samsat dan unit pelayanan pajak daerah. Fungsi NPWP, nomor pokok wajib pajak, atau biasa kita sebut NPWP, adalah nomor yang berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan. Nomor ini dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP menjadi identitas yang melekat dengan wajib pajak, sehingga kepemilikan dan penggunaannya harus dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kapan seseorang wajib memiliki NPWP? Pada dasarnya, tidak semua orang wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Hanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akibat seseorang tidak memiliki NPWP, pertama, NPWP-nya akan diterbitkan secara jabatan kepada wajib pajak. Kewajiban perpajakan akan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP. Kedua, apabila wajib pajak sengaja tidak melakukan pendaftaran untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penggunaan dari NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau biasa kita sebut NPWP adalah nomor yang berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan. Kapan NPWP dihapuskan? Saat NPWP dihapuskan adalah saat wajib pajak untuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Kemudian, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib dan atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang terakhir, dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi penyalahgunaan NPWP. Sanksi penyalahgunaan NPWP, sanksinya adalah pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Perbedaan pajak dan retribusi. Pajak berasal dari dasar hukum undang-undang, sedangkan retribusi berasal dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah. Belas jasa pada pajak bersifat tidak langsung, sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata pada individu tersebut. Yang ketiga, pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan, dan kendaraan. Sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Yang keempat, pajak bersifat dapat dipaksakan menurut undang-undang. Jadi, wajib bayar, jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi. Sedangkan retribusi dapat dipaksakan juga, akan tetapi pelaksanaannya bersifat ekonomis, yang hanya berlaku pada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah. Yang kelima ada, lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah atau negara. Sedangkan lembaga pemungut retribusi hanya pemerintah daerah. Yang terakhir, pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah. Pembuatan NPWP secara offline. Yang pertama, kita dapat mendatangi KPP. Dalam pembuatan NPWP tidak dikenakan biaya. Yang perlu dibawa hanya dokumen-dokumen persyaratan dan fotokopinya. Lalu, melengkapi formulir pendaftaran yang diperoleh dari petugas pendaftaran di KPP. Lalu, menyerahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran, dan Anda akan mendapatkan tanda terima bahwa Anda telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Waktu yang dibutuhkan hanya 1 hari kerja, dan kartu NPWP akan dikirim ke alamat Anda melalui pos tercatat. Yang kedua, dapat melalui jasa pos atau ekspedisi. Jika lokasi KPP terlalu jauh dari lokasi Anda, dapat mendatangi kantor pos atau jasa ekspedisi terdekat. Di sana, Anda tinggal mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengirimkannya dengan melampiri dokumen persyaratan yang telah disiapkan. Pembuatan NPWP secara online. Yang pertama, dengan mengunjungi situs pajak.go.id atau erek.pajak.go.id/login. Yang kedua, klik daftar dan isi data dengan benar. Selanjutnya, lakukan aktivasi akun. Yang selanjutnya, isi formulir pendaftaran.
Kemudian, cetak formulir registrasi IWP dan surat keterangan terdaftar sementara. Lalu, tanda tangan formulir registrasi IWP dan melengkapi dokumen. Kemudian, kirimkan formulir registrasi IWP, KPP, atau scan dokumen Anda dengan undah dalam bentuk soft file melalui aplikasi e-registration. Yang terakhir, cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP. Sekian dari kami dari kelompok KKM 330. Terima kasih atas atensinya. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Anda semua. Sampai jumpa.